ketika kalau saya jawab saya sudah pernah melihat Tuhan, bagaimana dengan perkataan Yesus sendiri Allah Bapa itu tidak bisa dilihat? Jangan buat saya makin bingung di atas ini, teman-teman. Ketakutan sendiri. Enggak, kita belum mulai loh. Santai aja, kawan-kawan Kristen. Enggak. Santai aja. Yang penting kan kita pakai dalil kalau bicara gitu loh. Ya. Karena teman-teman di kalau bawah, Bang Batak Maco ini nggak masuk kita ranahnya, nggak masuk itu. Terlalu tinggi itu halunya. Ya, kita lanjut aja. Tadi sampai mana ya Bang Martin ini ya? tadi Apa yang saya, Martin juga pernah ketemu Tuhan? tadi kan saya jawab terakhir dia belum pernah melihat Allah itu sendiri. Belum pernah melihat. Jadi memang belum pernah bertemu dengan Tuhan ya? Ya. Kalau seandainya Yesus, pertanyaannya apakah saya pernah bertemu Yesus juga kan belum. Allah Bapa juga belum. Kan saya mau jawab sudah, kan tidak mungkin. Iya. Ngarang berarti. Itu sengarang namanya. Gampang Bang, kalau mau ketemu mati dulu. Nanti balik lagi setelah 3 hari. Ya tadi kan saran Bang Batak Maco kan gitu. Mau ketemu Tuhan mati dulu, nanti balik lagi. Cerita gitu kan. Aduh, tadi sama Bang Martin ini sampai mana ya tadi? Lupa aku jadinya. Ya, kecuali pertanyaannya, apa kamu mengenal Yesus atau Allah? Itu ya saya kenal lewat ajaran-ajaran itu. Tapi kalau melihat kan belum sama sekali. Terus saya mau jawab apa Oh iya. lagi? Kamu kenal Yesus? Ya kenal Bang. Nah, siapa si Yesus yang kau kenal itu? Kalau berdasarkan kisah kelahirannya, dia kalimat Allah yang sudah pasti beda dengan manusia lainnya. Oke, seperti yang pernah Pak PDT bilang, kalau kau kenal Yesus, apa zodiak Yesus? Itu kita harus cari tahu tanggal lahir dulu. Katanya kenal. Ya, pertanyaan yang masuk akal sedikit lah, tanya yang bisa dijangkau oleh saya lah. Iya. Zodiak ini pertanyaan apa ini? Itu tidak penting juga buat saya. Ya udah, nggak penting. Saya juga nanya nggak penting kok. Lanjut aja. Lanjut aja. Nah, Anda mengenal Yesus. Jadi kan Anda kenal Yesus nih. Yesus itu dikenalnya itu sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Nah, berawal dari pertanyaan sederhana aja. Secara logikanya di Alkitab itu bahwa dia datang sebagai orang yang memperkenalkan Allah kepada manusia. Oke, bahwa Tuhan itu bukan manusia kan gitu? Ya, tetapi Yesus ini dia diciptakan khusus oleh Allah, tidak melalui keturunan siapapun. Betul, sepakat. Dia ditugaskan untuk memperkenalkan kebesaran Allah itu sendiri. Betul. Jadi kami mengenal Allah lewat Yesus ini, Bang. Oke, masih bisa diterima. Jadi Yesus itu hanya ciptaan Tuhan yang mengenalkan Sang Maha Pencipta itu dan beribadah kepada Sang Pencipta itu bukan untuk menuhankan Yesus. Ya, betul ya? Kami mengenal Allah itu sendiri lewat Yesus. Semua kebesaran Allah ditunjukkan lewat Yesus ini. Iya, Yesus itu mengenalkan kebesaran Tuhan kepada manusia. Makanya kan dia melakukan banyak mujizat kan? Iya. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu menunjukkan kalau dia itu utusan Tuhan, di mana Tuhan yang mengutus dia itu maha hebat. Iya. Yang mujizat yang paling besar yang menurut saya adalah ketika Allah itu mengalahkan kematian atau iblis. Gitu. Kan abang mereka tidak percaya bahwa Yesus disalibkan kan? Nah, tetapi menurut saya, kan abang mereka tidak mengakui penyaliban itu ada. Oh, kembali ke sini. Sementara di kami bahwa kematian Yesus ini juga merupakan satu proses di mana Tuhan mau menunjukkan
dia itu sanggup mengalahkan iblis atau kematian. Oke, saya punya pertanyaan jadi ingat di sini. Yang bangga dengan kematian Yesus itu siapa? Iblis lah. Iblis. Oke. Kristen bangga nggak dengan kematian Yesus? Kami menganggap itu sebagai proses yang harus dilalui sehingga Tuhan mau menunjukkan kebesaran itu terjadi. Gini bang, Kristen itu mau sebentar. Kristen itu membanggakan kematian Yesus. Cuman Anda tadi lupa keceplosan duluan, bener nggak? Kalau di dalam cerita itu kan seharusnya yang bangga iblis karena dia bisa berhasil membunuh Yesus itu kan? Ya betul. Dan Kristen juga harus bangga dengan kematian Yesus. Bukan begitu bang. Itu kami menganggap jadi Anda nggak setuju? Anda tidak bangga dengan kematian Yesus? Gini, saya jawab pakai hati nurani bang ya. Saya jawab pakai hati nurani. Kalau orang dibunuh kan pasti kita tidak setuju, kita sedih dan sebagainya. Tetapi kita juga tidak lupa bahwa itu proses yang diinginkan Allah supaya ketika Allah bisa mengalahkan iblis atau mengalahkan kematian itu bisa terjadi. Kalau proses penyalipan itu tidak terjadi, maka salah satu kebesaran Allah yang mau ditunjukkan kepada manusia itu tidak bisa jalan, bang. Gimana sih? Ya udah kembali lagi, sederhana sekali. Gini. Jadi Tuhan mengutus Yesus ini kan dengan tujuan untuk memperkenalkan dia bahwa dia itu maha kuasa, maha bisa dan sebagainya. Ya, itu betul. Sementara kalau proses penyalipan ini tidak terjadi, bahwa kematian itu tidak akan terjadi kan? Nanti bagaimana Tuhan mau menunjukkan dia mampu mengalahkan iblis itu sendiri? Itu kan tidak akan mungkin terjadi kalau penyalipan ini tidak ada. Ya makanya saya tanya tadi, kan upah dosa adalah maut. Tadi kan penjelasan Anda di awal bahwa yang berdosa itu mengalami kematian. Yesus kenapa mati? Karena mendapat limpahan dosa dari manusia yang lain, dari dosa waris. Menurut penjelasanmu. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, yang bangga dengan kematian Yesus itu adalah iblis berdasarkan pernyataanmu tadi. Betul nggak? Iya, karena menurut saya bahwa kalau kematian itu adalah kemenangan iblis. Oke, kemenangan iblis. Baik, terima kasih. Namun, kalau untuk Kristen itu juga bagian dari kebanggaan dan kemenangan atau tidak? Kalau secara hati nurani tidak, bang. Tapi kalau melihat dari proses rencana Allah, saya tidak bisa katakan bangga juga sebenarnya, tapi ya mau tidak mau itu harus terjadi, bang. Iya, harus terjadi, harus diakui bahwa apa yang Anda imani secara nurani Anda menolak, oke? Secara iman Anda sejalan dengan iblis. Iya, oke? Gini, bukan sejalan dengan iblis, semuanya tetap dari rencana Allah. Tidak bisa dibuat. Iya kan? Loh, kematian Yesus itu adalah kebanggaan bagi iblis. Namun, secara akal sehat itu ditolak. Tetapi sebagai seorang Kristen yang mengimani juga menjadi sebuah kebanggaan. Artinya iman Anda itu sejalan paralel dengan kebanggaan iblis. Tidak seperti itu. Karena kami menganggap proses itu biar kekuasaan Allah itu bisa diketahui oleh manusia. Karena kekuasaan Allah paling besar itulah ketika mampu mengalahkan iblis yang dia ciptakan. Jadi Anda setuju atau tidak kalau Yesus itu mati di kayu salib? Ya, setuju. Nah, setuju. Berarti Anda setuju juga dengan kebanggaan iblis karena dia sukses membuat Yesus mati di kayu salib? Pertanyaan itu gini, kan kematian proses disaliban itu dilihat oleh ibunya langsung, murid-muridnya dan orang-orang di situ. Pasti mereka sedih, sudah pasti kan. Tetapi mau tidak mau, ya mau bagaimana, tetap itu harus terjadi. Tidak bisa ditanyakan ke saya sedih harus atau berdamai dengan iblis ya. Iblis kan itu tidak kelihatan, tidak mungkin kita ke sana pegang tangannya. Yang bilang kelihatan siapa? Berdamai dengan iblis itu artinya memang ya sudah
kematian Yesus memang keinginan iblis, Kristen juga harus mengimani Yesus mati karena Yesus mati di kayu salib sebagai karya terbesar untuk Kristen untuk menebus dosa dunia atau dosa manusia, kan gitu. Gini, Oke. gini Bang, kita diciptakan Allah kan punya hati. Ketika kita melihat peristiwa itu pasti kita tidak terima, sedih dan sebagainya. Tetapi kita kembali memikirkan lagi rencana Allah itu, apa tujuannya sebenarnya. Nah, berarti Tuhanmu malah lebih nggak punya hati nurani daripada manusia. Gini Bang, dengan tujuan dia mau menunjukkan kekuasaannya itu dengan cara Yesus harus mati dulu supaya dia bisa bangkitkan. Iya, Dia dan membuktikan bahwa dia mampu mengalahkan Yesus iblis. harus mati dulu di bawah rencana jahat si iblis. Ya, rencana jahat. Memang rencana jahat si iblis ini kan siapa? Pertanyaan kembali, siapa yang menciptakan iblis yang punya rencana jahat ini? Yo, kok malah yang menciptakan iblis? Kembali dulu kepada Bang, poinnya. kan Allah menciptakan Udah, iblis kan gini. pasti ada tujuan dan fungsinya iblisnya ini. Oke, mari kita lihat pernyataan Yesus saja ya. Contoh di Yohanes 8:44. Kata Yesus, "Iblislah yang menjadi bapakmu. Karena engkau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia pembunuh manusia sejak semula. Padanya tidak ada kebaikan. Karena iblis itu adalah bapa dusta dari segala dusta." Oke. Jadi yang namanya berusaha membunuh Yesus adalah mengikuti kehendak iblis, mengikuti kemauan iblis. Betul? Oke, sekarang persoalannya siapa yang menciptakan iblis itu? Oh, Tuhan udah. Kan itu sama saja kita dengan menuduh Allah yang menyediakan itu kan, Bang. Logikanya kan begitu. Jadi Tuhan menciptakan iblis ini menjalankan fungsinya untuk mencobai manusia. Jadi kalau kita menyalahkan iblis, ya Allah yang salah. Loh, Anda itu mau menyalahkan iblis atau menyalahkan Tuhan sih sebenarnya? Kok malah jadi nyalahin Tuhan? Ini kan pertanyaan saya menyambung dari pernyataan Abang tadi. Astagfirullahaladzim. Iblis itu punya keinginan membunuh manusia. Iblis itu punya keinginan membunuh Yesus. Pernyataan Yesus, Anda sendiri tadi sudah sepakat. Anda sendiri tadi sudah bilang, kematian Yesus itu adalah sebuah kebanggaan bagi iblis. Iya Bang. Karena iblis ingin Yesus mati, dibunuh. Itu dia Bang, iblis punya keinginan untuk membunuh orang. Kan tadi bahasa abangnya begitu. Ya, iya, untuk membunuh Yesus. Sementara yang menciptakan iblis ini Tuhan. Nah, Jadi terus Tuhan menciptakan iblis untuk punya keinginan membunuh. Berarti Tuhan yang punya keinginan membunuh begitu. loh, bukannya makhluk itu diciptakan punya free will. Lah ketika tentara Romawi menciptakan, Tuhan menciptakan tentara Romawi yang numbak Yesus, kok malah jadi semuanya tiba-tiba ke Tuhan kembalinya? Mereka itu kan punya kehendak, kebebasan memilih. Ketika iblis berjanji akan menyesatkan manusia, iblis itu kata Yesus, bapak dusta dari segala dusta. Nah, Iblis memilih jalan untuk sesat dan menyesatkan manusia. Anda aja sendiri di sini punya kebebasan memilih apakah Anda mau naik komal atau turun komal, mau milih makan atau tidak. ya, Jadi jangan larut ke Tuhan. Anda nggak nyambung kalau ke situ, Ya. nggak nyambung. Makanya saya bertanya ke berdasarkan pernyataan Abang. Jadi saya punya pemikiran bahwa Tuhan menciptakan iblis itu ada fungsinya. Jadi kalau dia menang di dalam kisah Yesus yang Yesus mati ini, berarti sudah itu memang dia tugasnya seperti itu. Diciptakan Tuhan untuk menjalankan tugas fungsinya itu, menggoda manusia dan sebagainya, membunuh dan sebagainya. Jadi kalau begitu, menurut Anda Tuhan menciptakan iblis untuk membunuh Tuhan? Ya itu kita mau jawab bagaimana, kan Tuhan yang menciptakan. Fungsinya iblis kan untuk menjalankan kejahatan itu, menggoda manusia dan sebagainya. Ya, berarti menurut Anda kalau begitu kembali kepada Tuhan lagi, berarti Tuhan menciptakan iblis untuk membunuh Tuhan. Nah itu yang menjadi pertanyaannya tadi Bang. Ya, ini pertanyaan saya. Itu yang pertanyaan yang tadi saya tanyakan. Apakah Ya karena sudah, iblis- faktanya imanmu begitu, berarti kenyataannya begitu kan? Bukan, pertanyaannya gini. Loh, Kan tadi Abang bilang Tuhanmu menciptakan iblis untuk membunuh Tuhan, namanya Yesus. Oh ya, kalau soal itu lain lagi jawabannya. Lah Anda sendiri tadi dikembalikan kepada Tuhan. Ya, saya menjawab berdasarkan pernyataan Abang tadi.
Loh, makanya tadi kembali jangan dibikin ruwet. Kematian Yesus di kayu salib itu atas kebanggaan siapa? Iblis. Nah, kebanggaan iblis. Ya sudah, ngapain dibikin ruwet? Nah, sekarang bertanya saya kepada sebagai seorang Kristen Anda. Anda kan Kristen. Anda sepakat, Anda bangga, Anda setuju atau tidak kalau Yesus itu mati di kayu salib? Secara nurani tidak, tetapi Nah, secara iman? secara iman kami percaya bahwa itu proses yang harus dijalani supaya kebesaran Allah itu bisa terlihat. Ya, artinya imanmu sejalan dengan kebanggaan iblis. Tidak seperti itu. Kan Kami tadi udah percaya. bilang secara Gini, Bang. nurani dan akal sehat Gini. tidak setuju, tidak sepakat, tapi secara iman Anda sejalan. Gini, Gimana sih? Yang kami yakini bahwa proses sampai iblis. Kopi. Jadi Gimana proses Bang Andi? itu Doktrin gereja ini berat kali ini karatannya. Lanjut Bang Andi. Bukan berat, Bang. Nah, gimana jadi? Memang tugas iblis itu memang membunuh dan sebagainya. Anda sebagai Kristen harus mengimani hasil pekerjaan iblis itu kan? Tetapi kan di akhir setelah kematian itu dipatahkan lagi oleh Allah Setelah sendiri. kematian. Iya. Lihat dong prosesnya. Yesus itu kan yang menjadi kebanggaan iman Kristen adalah Yesus itu harus mati secara tergantung di kayu salib, dipaku tangannya, ditumbak perutnya, dipatahkan kakinya. Kan itu harus jadi keimanan Kristen. Karena dengan seperti itulah dosa manusia diampuni, ditebus dosanya. Nah, itu iman Kristen. Dan apa yang terjadi kepada peristiwa penyiksaan dan pembunuhan Yesus adalah sebuah kebanggaan bagi iblis. Karena iblis ingin membunuh Yesus, karena iblis ingin Yesus terbunuh. Anda sadar atau tidak, iman Anda itu sejalan dengan kebanggaan iblis. Enggak. Saya tidak berpikir seperti itu karena saya punya pikiran bahwa iblis punya fungsinya sendiri. Anda tadi sudah katakan nuranimu menolak tapi imanmu harus begitu. Kan Anda sendiri tadi yang bilang. Iya, tapi kan di akhirnya bahwa Tuhan itu menang kembali karena dengan membangkitkan itu, mengalahkan. Itu urusan kedua itu. Iya, beda cerita itu. Iya. Lanjut Bang Andi. Bro, Yesus mati itu kemauan siapa sih? Iblis. Kok imani nggak? Kok imani nggak? Ya karena rencana Allah bahwa Yesus harus mati, yang bertugas mematikan Yesus iblis. Kok imani nggak itu? Ya saya imani, Bang. Berarti kok imani perlakuan iblis? Iya, saya. Ya udah dijawab Ustaz, udah. Udah tahu, udah dijawab. Yang bertugas. Kalau iman sejalan, kalau nurani bertolakan kata dia Bang Andi tadi, makanya. Gini, jadi saya percaya bahwa Allah menciptakan iblis itu ada fungsinya. Jadi tidak sekedar menciptakan terus. Fungsinya untuk membunuh Tuhanmu kan? Bukan membunuh Tuhanmu, tapi dia tugasnya untuk merasuki orang-orang untuk berbuat jahat itu, Bang. Terus yang mati di tiang salib siapa? Ya Yesus. Ya iya, iblis gara-gara siapa? Maksudnya? Ya Yesus mati itu karena perbuatan siapa? Ya, perbuatan iblis. Dia perbuatan iblis, Yesus mati gitu kan? Nah, kemudian kalau kita mengatakan rencana Tuhan juga tidak mungkin. Masa Tuhan membunuh? Iya rencana iblis, tapi rencana iblis Tuhan mau mati. Kok imani tahu itu? Iya. Ya iman. Tapi kata hatimu setuju nggak tuh? Tidak, karena Kata hatimu bertentangan dengan imanmu. Padahal perintahnya harus dengan segenap hati. Itu ditolak. Sedih kan? Kita pakai Kenapa dalil tanya Bang Andi saya? ya. Kita pakai dalil. Contoh, ini pernyataan Yesus. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Berarti Yesus berdasarkan perintah Tuhan untuk dikasihi, bukan untuk dibunuh. Betul kan? Ya, itu Logis kan nggak? perintah Tuhan. Itu kan perintah Tuhan. Lah iya perintah Tuhan betul. Nah lalu Yesus katakan, sementara yang engkau lakukan adalah berusaha membunuh aku.
Itu tugasnya iblis. Itu tugasnya iblis. Iya. Makanya Yesus katakan, ternyata iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Berarti pembunuhan terhadap Yesus bukan kehendak Elohim sang pencipta, melainkan kehendak iblis. Betul kan? Tidak seperti itu, Bang. Kan kata Yesus. Gimana sih? Tadi Anda sudah sepakat, dalilnya ada. Gini, kalau begitu nanti saya balik bertanya, itu tuh fungsi dari Allah menciptakan iblis. Gue curiga mati ini kebanyakan makan sayur basi ini. Kemudian saya ditanya, saya setuju, pemikiran dengan iblis kan juga tidak bisa. Ini aja nanti, coba kau buat pertanyaan terus kau jawab sendiri coba. Saya, Bang. Dia coba kau bertanya terus kau jawab sendiri mengenai penyaliban. Bertanya soal apa ini? Tergantung kau, yang mudah kau jawab. Iya, karena pemahaman saya begini, Bang. Ya, kau bertanya dulu, buka pertanyaan yang mudah terus supaya mudah kau jawab coba. Oke. Apakah iblis itu diciptakan Allah? Iya. Apa fungsinya iblis? Menggoda orang, menghasut orang untuk berbuat kejahatan. Baru 2 pertanyaan, satu lagi. Apakah Yesus mati karena godaan iblis? Iya. Lagi terus, baru 3, tambah lagi, pertanyaan lagi. Apakah kemudian terakhir iblis itu bisa dikalahkan? Ya. Siapa yang mengalahkan? Allah yang menciptakannya. Ya, lagi tambahin pertanyaan, masih kurang. Apakah Yesus telah dibunuh, dia bangkit kembali? Ya. Lagi, tambahin lagi. Apakah Yesus diangkat ke surga? Ya. Sudah 6 tuh, Bang. Ya, satu lagi, 2 lagi lah. Apakah Yesus Tuhan? Ya, sudah. Ya. Itu terakhir tuh, Bang. Finish. Ya, oh. Lancar kalau dia bertanya sendiri, dia jawab sendiri, lancar dia. Aduh, ya Allah, kok gini amat ya. Martin, kamu nuranimu berontak nggak sih sebenarnya dengan imanmu sendiri? Jangankan saya, Bang. Jangankan saya. Ibunya, rasul-rasulnya yang menyaksikan waktu itu juga pasti berontak. Kenapa tanya jawab ke saya? Oh, berarti memang imanmu tidak sejalan dengan nuranimu? Maksudnya bukan seperti itu. Kan tadi udah bilang. Gini, contohnya gini. Misalnya anak saya buat dosa dan mendapat hukuman mati kan misalnya. Pasti saya dalam hati tidak mengikhlaskan itu, tetapi mau tidak mau harus dijalankan hukuman itu. Tidak bisa saya mengikuti hati nurani saya kan, Bang. Anak saya buat dosa dihukum mati, pasti saya dalam hati. Yang jelas gue apresiasi. Yang jelas Martin, gue apresiasi lo. 7 pertanyaan lu buat, lu jawab dengan tuntas lo. Gue salut sama lu, bener. Orang-orang khusus saja yang bisa begitu, Bang. Orang khusus, Tad. Ampun dah kalau gitu dah. Ampun. Nah pertanyaan, Tin, lu sekolah di mana? Gue pengen sekolah di sekolah lu tuh. Aduh. Jangan begitu loh, Bang. Ya, siapa tahu ada sekolah tinggi lu mau ngeles gitu loh. Anda, ini serius. Ini saya percaya waktu iblis itu punya tugas. Lu kayaknya ini kontroversi hati gitu loh. Kan ada lagunya tuh. Bagus dibuat lagu itu. Antara hati dan iman itu kontradiksi gitu loh. Bukan seperti itu juga, Bang. Karena memang hukuman itu proses peristiwa itu harus terjadi. Kalau tidak terjadi berarti usaha Allah untuk menunjukkan kebesarannya kepada manusia itu tidak lengkap. Coba pindah topik deh, kau buat pertanyaan lain, kau jawab lagi, lancar nggak? Penyaliban kan udah. Mengenai waktu Yesus ada di muka bumi, mulai dia bayi sampai dewasa. Coba kau buat pertanyaan baru kau jawab sendiri coba. 7 pertanyaan. Mulai Yesus bayi sampai dewasa, 7 pertanyaan kau jawab sendiri coba. Silakan. Aduh.
Ini maksudnya apa itu? Kehidupan Yesus waktu ada di bumi toh, dia bayi lahir di mana sampai dia mengajar, bermujizat. Nah, terakhir disalib. Coba buat pertanyaan 7. Kehidupan Yesus di bumi gitu. Silakan. Apakah Yesus diciptakan? Ya. Siapa yang menciptakan Yesus? Allah. Apakah Allah bisa dilihat? Tidak. Nah, terus kamu mengenal Allah dari mana? Yesus. Terus apakah kamu bisa melihat Allah? Tidak. Bagaimana cara kamu melihat Allah? Ya lihat saja Yesus. Lihat apa yang dia kerjakan. Nah, di situ Allah, kita bisa mengetahui Allah. Kita bisa mengenal Allah dari situ. Bukan lihat Yesus fisiknya, tapi lihat pekerjaan-pekerjaan yang dia buat. Jadi Baru 5. itulah. Baru 6. Baru 5. Ya, dari situ lihat, dari Yesus inilah kami mengenal Allah. Nah, seperti yang ditanyakan oleh Filipus, di mana Bapak itu tunjukkan kepada kami. Yesus bilang, kamu tidak dapat melihatnya, mendengarnya. Jika kamu ingin melihat Bapa, lihat sajalah aku. Minimal lihat pekerjaan-pekerjaanku. Di situ kamu akan melihat Allah. Jadi tadi pertanyaan yang sebelumnya tadi, apakah saya sudah melihat Allah? Kalau melihat secara langsung tidak. Tapi kalau melihat dari bukti pekerjaannya, saya sudah melihat Allah. Nah, dalam artian di sini bahwa saya mendengar cerita tentang Yesus di Alkitab saya. Walaupun fisik Yesus saya tidak pernah lihat. Tapi Kamu nggak bawa pertanyaan, ini kamu nerangin baru 5 pertanyaan cuma. Bawa pertanyaan baru jawab. Sudah berapa tadi saya suruh? Baru 5. Ya sudahlah. Kamu buat pertanyaan sendiri, kau jawab sendiri, kau bantah sendiri loh tadi. Kau diskusi sama dirimu loh. Nih, kamu bertanya. Jadi kami melihat Allah itu lihat apa yang Yesus Padahal kerjakan. lu udah dipermudah loh. Iya. Mau pula kau ya nomor kali kau, aduh macam mau pula kau bertanya, aduh matilah. Ya kan kalau kami bilang Yesus Tuhan, abang tidak percaya. Jadi saya Rusak kalian, waduh. Dia Makanya banyak. dia bertanya sendiri, dia jawab sendiri, baru dia bantah sendiri. soalnya kalau saya bilang Yesus Tuhan, abang mereka tidak percaya, tetap dikejar terus. Akhirnya saya jawab. Aduh, hancur kali. Memang bodoh gara-gara iman kalian memang ya. Kalau saya bilang Yesus Tuhan, abang mereka tidak percaya kan? Pasti Orang dikejar. kayak kau ini mau bertanya, terus kau jawab sendiri, terus jawabanmu kau bantah sendiri gitu loh. Ya saya bantah supaya Dia bantah sendiri jawabannya. paling tidak agak masuk ke pikiran abang lah. Daripada saya bilang Yesus itu Tuhan, abang tidak akan terima-terima. Aduh. Jadi saya mulai berpikir supaya agak masuk. Martin, maunya yang jawab itu kau maki. Yang betul jawaban kau bilang, coba kau jawab itu, yang jawab itu kau maki. Yang betul jawaban kau bilang gitu maunya. Kan nggak kau maki yang jawab itu. Kau yang bertanya gitu, yang jawab kau maki dia. Yang betul jawaban kau bilang gitu, kau maki. Aja kau. Aduh sakit bodoh banget. Coba kau tanya mana Batak, nggak dimakinya kau. Coba tanya Batak nih, Batak maco. Cek aja. Kalian berdua aja bertanya udah. Diskusi kalian dua udah. Iya bang Batak. Jadi kalau kita bilang Yesus itu Tuhan, mereka tidak. Itu saja bang. Batak, ditanya itu Batak, kau jawab itu. Kau nggak menghargai orang bertanya. Batak, lagi mati suri mimpi ketemu Tuhan ngapain dia. kau nih? Mau jumpai Tuhan juga kau situ, woi. Batak, itu bertanya itu Martin itu teman simanmu, kau jawab. Ngapain kau lagi di sini? Tapi begini Pak Melender, gue akui Martin orangnya, itu Batak ngomong. Nah Batak. Yuk. Ya.
Di dalam tonggo berarti, di dalam drum nih. Martin, coba kau tanya Batak dulu, Tin. Apa pertanyaanmu ke Batak? Tin, tanya. Ini belum respon ya bang, belum ada suara. Sudah, itu udah dibuka mic-nya. Udah dibuka mic-nya. Bahkan udah buka sepatu tuh. Gimana bang Batak? Yesus Tuhan atau bukan? Yesus itu adalah anak Allah. Ya. Ah itu percuma bang. Baru saat nyerah dia. Murid-murid Yesus itu yang bernama Petrus menyebut dia Tuhan. Yesus itu tidak marah. Jadi yang menyebarkan agama Kristen di Roma yang sekarang ini jadi Kristen Katolik itu adalah Petrus. Gimana tuh, Tin? Nyambung nggak tuh, Tin? Itulah saat ini ya, makanya agama kebanyakan orang Kristen ini kebanyakan manggil Yesus Tuhan. Ada udah paham Martin? Iya. Tin, lu paham nggak, Tin? Paham. Maksudnya apa tuh kalau paham? Coba ulang. Kalau lu paham. Kalau di Kristen Ortodok di daerah Rusia sampai di Semenanjung Balkan itu, yaitu yang menyebarkan Kristen itu Yohanes. Jadi kalau Yohanes menganggap Yesus itu adalah anak Allah. Tanya, Tin, kalau di Indonesia Tin, tanya kalau di Indonesia siapa yang menyebarkan Kristen? Nah itu kan dia dengan bang Batak dengar langsung juga pertanyaan, langsung dijawab saja bang. Nah, kalau di Kristen di Indonesia ini kan kebanyakan dari Belanda. Belanda ini kan kebanyakan dari Katolik. Jadi asalnya dari Katolik ini yaitu Petrus. Makanya di Indonesia kadang menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Ya tapi Yesus kan tidak marah kalau dipanggil Petrus. Yesus itu adalah Tuhan. Bang Martin, menurut Bang Martin, antikristus itu siapa? Antikristus Iya. ada dua kata di situ, anti dan Kristus. Berarti Siapa yang antikristus menurut Bang Martin? ya orang-orang yang tidak suka dengan Yesus, ya anti dengan Kristus. Oke, Bang Bata, menurut Bang Bata, antikristus itu siapa orangnya? Antikristus itu ya orang yang nggak suka dengan Yesus lah. Tapi Siapa pemimpinnya itu? Kebanyakan pemimpinnya adalah Paulus. Paulus kan adalah Ya antikristus. buset. Jujur banget sih ah. Paulus Paulus kan yang disalahin. Paulus kan di situ kan tertulis dia adalah antikristus sejarahnya. Dia yang bertobat. Tin, jawab, Tin, pakai 2 Yohanes 1 nomor 7, Tin. Tin, lu jangan diam aja, dijawab itu, katanya Paulus. Langsung kena ulti. Ternyata yang dibangga-banggakan selama ini jadi rasul antikristus, bah. Alamak. Aduh. Mati lah kita. Tapi malam ini Martin memecahkan rekor. Saya jumlah pertanyaannya, yang pertama 7, yang kedua 5. 12 pertanyaan dari dia bisa jawab tuntas. Cuman ada satu tadi pertanyaan yang 3 ke 4 yang terakhir itu dia buat pertanyaan, dia jawab sendiri, dia bantah sendiri. Kira-kira begitu. Sukses Martin. Ya. Maksudnya supaya abang-abang mereka bisa terima. Kalau saya tetap pada pendirian Yesus adalah Tuhan, sudah pasti tidak akan habis nih diskusi. Coba kau diskusi dulu, Tin.
Di sisi lain kau bilang Yesus Tuhan, di sisi lain kau bilang dia manusia. Coba kau debat sama dirimu sendiri. Siapa yang menang kira-kira? Coba. 1, 2, 3 mulai. Gimana? Di sisi lain kau bilang Yesus Tuhan, di sisi lain kau bilang Yesus manusia. Nah, coba kau berdebat sama dirimu sendiri. 1, 2, 3 mulai. 1, 2. Secara umum kita tahu bahwa manusia itu harus lahir dari proses sperma dan sel telur. Nah, sementara sama-sama kita tahu bahwa di Nabi Isa atau Yesus ini tidak terjadi proses itu. Ya kan? Nah, artinya bahwa kita tahu bahwa dia lahir dari kalimat Allah. Nah, kemudian ada yang berpendapat bahwa kalimat Allah itu menjadi sperma dan itu merupakan pernyataan terkonyol menurut saya. Yang saya ketahui bahwa firman itu menjadi manusia. Memang dia secara nyatanya wujudnya kita lihat dia manusia. Tetapi kita lihat prosesnya. Apakah dia manusia dari sperma atau dari kalimat Allah? Itu kan yang membuat pribadi Yesus ini atau Isa ini sangat jauh berbeda dengan yang lain. Kemudian didukung dengan ayat-ayat lain bahwa ibunya dipilih Allah dan disucikan dan sebagainya. Kemudian manusia yang suci ini dipakai Allah untuk menunjukkan kebesaran dari Allah itu, Allah yang tidak kelihatan dan seorang pun belum pernah melihatnya. Dia gunakan Yesus ini untuk membuktikan bahwa dia itu besar. Dia mampu melakukan apa saja, termasuk yang terakhir tadi kita bahas bahwa dia mampu mengalahkan iblis. Sementara di dalam umat Islam sendiri tidak percaya bahwa ada penyalipan itu. Sementara di kami penyalipan itulah salah satu peristiwa di mana Tuhan mau menunjukkan bahwa dia itu maha kuasa, maha besar. Dia mampu mengalahkan iblis itu sendiri. Kok nggak ada pertanyaannya, lu jawab sih coba. Pertanyaan kan tadi sudah semua itu, Bang. Baik. Kesimpulan atas perdebatan dirimu dengan dirimu apa? Kesimpulannya? Ya, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Oh, kok hilang kata Tuhannya ya? Nggak ada ya? Ya, firman Allah yang menjadi manusia. Oh, berarti kau kalahkan dirimu sendiri gitu ya? Maksudnya? Kau kalahkan dirimu sendiri bahwa Yesus bukan Tuhan, dia manusia. Gitu ya? Tadi kan saya bilang secara kasat mata, secara fisik yang kita lihat ini memang manusia, tapi kita kan tahu prosesnya. Proses bagaimana dia menjadi manusia kan beda dengan manusia lainnya, Bang. Bukan dari sperma, tapi dari kalimat Allah, itu kan jelas. Itu yang secara fisiknya kita lihat manusia. Siapapun yang melihat dia waktu itu pun pasti menganggap dia manusia biasa seperti kita. Dan Jadi perdebatan dirimu dengan dirimu itu yang menang siapa? Yang menang adalah akal pikiran saya. Akal pikiran saya. Kesimpulannya, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Firman Allah, kalimat Allah. Yesus adalah kalimat tulo kalau dalam bahasa Inggris, dalam Al-Quran. Terima kasih Mamat. Cerdas dan mantap. Jarang loh orang bisa berdiskusi dengan dirinya sendiri di area publik. Tepuk tangan buat Martin. Ada yang tertawa, saya langsung Next, kalau begitu Martin lu naik nggak usah kita debat, lu naik, ya lu siapkan konsep, siapkan data, ya lu debat aja sama diri lu sendiri, diskusi sendiri, jawab sendiri, supaya kita enjoy gitu loh, Tin ya. Next ya gitu ya. Boleh. Oke, boleh. Mantap, daripada kayak tadi debat kusir, mending lu yang debat sama diri lu, enjoy, gak ada kesimpulan gitu, gak ada yang ribut-ribut, ya nggak Tin? Terakhir Tin, sebelum istirahat, ada nggak pertanyaan dari diri lu, kamu sendiri yang nggak bisa menjawabnya? Ada nggak Tin?
Kalau itu yang belum bisa saya jawab adalah Apa? yang dimaksudkan Yesus Bapa itu. Coba kau bertanya dulu. Coba kau bertanya yang nggak bisa kau jawab. Siapa tahu orang-orang sini bisa bantu. Coba. Yang belum bisa saya jawab adalah yang dimaksudkan Yesus Allah Bapa itu gimana bentuknya, wujudnya. Itu yang sampai sekarang belum bisa terjawab. Sementara saya bisa istilahnya mengenal yang Yesus sebut Allah Bapa itu lewat Yesus sendiri. Apa yang dia kerjakan. Coba persingkat pertanyaannya, coba. Persingkat pertanyaannya apa tuh, coba. Ini saya rasa pertanyaan semua orang. Bagaimana wujud Allah Bapa itu? Itu yang nggak bisa kau jawab. Ya jelas belum pernah dilihat. Tetapi kita mengenalnya lewat pekerjaan-pekerjaan Yesus. Yang kita lihat, kan Yesus juga mengatakan bahwa kalau mau Oke, cukup udah itu. Hal-hal apa yang paling tersulit dalam dirimu? Tin, coba kau bertanya mengenai diri lu yang paling sulit, baru lu jawab sendiri, coba. Kalau menurut saya tidak ada yang sulit, Bang, karena Yesus sudah menjelaskan siapa itu Allah sendiri. Sebenarnya sudah terjawab juga sih. Nggak ada yang sulit gitu ya. Ya. Mantap. Cerdas kau, Tin. Jarang lah ada orang kayak gitu, Tin. Bener, gue salut sama lu. Jarang ada. Bener. Belum pernah kan ya, teman-temannya belum pernah kan ada orang kayak Martin. 12 pertanyaan, dia jawab sendiri, terus dia mendebatnya sendiri gitu loh. Jarang loh orang kayak gitu loh. Ya, orang-orang tertentu saja tuh, Bang. Iya, orang. Aduh, orang tertentu, gua salut sama lu. Tuh, penonton semua memberi jempol kepada lu gitu loh. Saya nggak ada ngasih kopi gitu, Tin, ya. Ada yang saya bilang sakit perut di bawah ini, Bang. Emang ada yang lucu, Tin? Ya, saya hanya menertawai ikon-ikon di bawah ini, Bang. Oh iya. Emot, bukan ikon. Ya, ikon. Kalau di dunia programmer itu ikon namanya. Kamu pernah mengalami sakit nggak sih, Tin? Saya, Bang. Iya. Menurut Pak RT katanya lu pernah bisulan di jidatmu ya? Enggak, masalah. Gimana, Bang? Lu karena katanya pernah bisul di jidat. Enggak lah, siapa bilang? Lu enggak ya? Tapi belum pernah opnam kan, Tin? Opname maksudnya? Opnam itu dikandangin di rumah sakit. Ya, belum pernah. No, belum. Udah besok name kok ya, besok name. Besok name antar rumah sakit. Enggak aja kau udah, itulah bodoh karena iman kau. Evangelion. Enggak, gue nanya serius dulu, Martin ini usianya berapa sih? Tin, lu usianya berapa, bro? 30-an, Bang. Oh, 30-an. Udah punya istri kan? Belum? Sudah. Ajar maksudnya pertanyaan pernah opname itu maksudnya gimana tuh, Bang? Saya Enggak, maksud saya istri lu bahagia nggak sih dapat lu? Sorry, mendalam, jangan. Tapi ini yang pernah aku dengar sih ini Bang Andi, nyimak diskusi Bang Martin ini. Bang Martin ini kalau diskusi sebuah narasi baik dari Bible maupun Al-Quran, ketika itu dijelaskan sesuai dalil akal sehat dia terima gitu. Makanya ngajak dia itu kan memang sistemnya yang sesuai dengan akal sehat. Kalau ditanya bahas tentang keimanan, tanya ke dia, ya resikonya seperti yang kita tanggung bersama sekarang gitu. Cuman resiko kita nggak ditanggung BPJS. Enggak juga. Tapi saya sih yang berharap
Semoga istrinya bahagia mendapatkan Martin, itu aja sih. Maksudnya gimana tuh bang? Ya maksudnya siapa tahu istri lu itu kurang bahagia bersama lu, tapi saya mohon sih dia bahagia bersama lu gitu loh. Pasti bahagia lah. Ya itu yang kita harap. Tapi istri itu tahu kan lu sering diskusi di sini beginian? Tahu bang. Tahu ya. Dia dengar langsung gitu. Enggak. Oke lah, cukuplah kalau begitu kan. Besok malam lu siapin lagi pertanyaan 12 ya, tapi topik yang berbeda ya. Siap. Mengenai Bang Batak juga siap. ya. Oke. Ingat loh ya Pak Blender, besok malam 12 pertanyaan dia jawab sendiri gitu loh. Iya, baru kita yang Janjinya. opname. Kita yang opname ya. Iya. Iya. Baru kita yang Tapi opname. aku boleh nanya sedikit ya sebelum dilanjut kawan-kawan juga pindah ke yang lain juga ya. Bang Martin ini kan sering menyimak diskusi juga nih, baik ketika Islam menjawab atau penjelasan dalam Islam juga di Kristen gitu. Apa yang dijelaskan di dalam Islam itu masuk nggak di logika akal sehat Bang Martin? Masuk lah, sangat masuk sekali. Sangat masuk. Ada ketertarikan nggak untuk lebih jauh mengetahui apa yang sebenarnya yang ada diajarkan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan Al-Quran atau syariat Islam gitu? Karena sangat menantang akal sehat gitu loh. Ada nggak? Sebenarnya saya tidak perlu cerita tentang Nabi Muhammad. Saya cukup perlu tahu bahwa Islam itu menyembah satu Allah, itu sudah cukup. Sudah cukup ya. Dan ketika dijelaskan oleh umat Islam berkaitan dengan Tuhan itu sangat masuk akal ya. Ya, masuk akal sekali bang. Jadi saya selama ini diskusi-diskusi seperti ini saya tidak pernah mempertanyakan soal Islam, tetapi saya mempertahankan agama saya. Karena satu Allah itu sudah benar, itu tidak mau ditanya apa lagi. Justru yang aneh itu, yang tidak masuk akal itu apa yang diimani oleh Martin sekarang ini ya? Kalau menurut kita kan berbeda, di Islam percaya bahwa Allah yang maha besar itu tidak mungkin jadi manusia. Sementara kami percaya bahwa Allah yang maha besar itu turun menjadi manusia. Di sini tugas saya untuk mempertahankan itu. Tapi pada dasarnya kita sama-sama satu Allah sebenarnya kan. Allah itu satu maksudnya. Yang Yesus berusaha untuk mempertahankan itu walaupun berdarah-darah dan sulit untuk diterima akal sehatnya kan gitu. Bukan sulit. Kalau sulitnya menurut abang, tapi saya tidak. Kembali lagi kalau gitu. Jadi kita sebenarnya satu mempercayai Allah itu esa. Kembali lagi kalau ditanya keimannya kembali lagi jadinya kayak gini. Request aja, aku turun request aja. Gini Martin. Iya benar. Martin. Ketika saya bicara bahwa di umat Muslim percaya satu Allah, itu pasti ada nanti dari menyebut nama Allah sendiri pun nanti pasti ada yang protes dari Kristen. Sementara saya tidak. Saya cukup percaya bahwa Allah itu satu. Kemudian kami juga percaya bahwa Allah yang tidak kelihatan itu menampak atau mau menunjukkan kebesarannya dalam wujud manusia, gitu saja. Kita kembali ya. Ini kayaknya pelan-pelan saya tidak mau mempertanyakan tentang imanmu karena sudah pasti tidak akan masuk di dalam diskusi, tapi secara akal sehatmu saja gitu. Nah, contoh ketika kan di kitabmu dijelaskan bahwa hanya ada satu-satunya itu yang tidak takluk kepada maut, yang memang tidak pernah bisa dilihat oleh manusia, memang manusia tidak ada yang sanggup melihat dia. Iya. Kan ada ayatnya begitu kan. Nah, berarti satu-satunya ini kan berarti Sang Maha, karena nggak ada tandingannya, bener nggak? Gimana bang? Kan ada ayat, dialah satu-satunya yang tidak takluk terhadap maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, tak seorang pun bisa melihat dia, memang manusia tidak dapat melihat dia, kan gitu ayatnya di dalam kitabmu. Iya, betul. Nah, dialah satu-satunya ini berarti kan ini Elohim sang pencipta alam semesta. Iya.
Nah, oke, berarti satu-satunya inilah yang maha. Di luar itu, contoh yang manusia, contoh tadi yang disebutkan yang namanya Yesus, tidak masuk kategori sebagai satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Tidak masuk kategori bersemayam dalam tanah yang tak terhampiri, nggak masuk. Karena ini justru yang mengenalkan siapa Tuhan itu. Iya, Iya kan? betul betul. Contoh kan ketika Yesus bilang, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar, kan gitu. Iya, betul. Nah, jadi Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang benar itu, yang esa itu, yang mengutus Yesus, yang dikatakan Yesus sebagai Bapa, satu-satunya. Dia yang mengutus Yesus, yang tidak pernah dilihat, suaranya pun tidak pernah didengar. Ya, itu dijelaskan anak SD pun paham tuh Bang. Maksudnya Nah, gini, betul. Maka kalau sudah demikian, akal sehat kita sudah jelas menangkap bahwa yang namanya Sang Pencipta Elohim itu hanya satu. Ketika mengikuti narasi Yesus, siapa Elohim Sang Pencipta itu? Yang mengutus Yesus. Kalau Yesus hanya sebagai utusan Elohim itu, utusan Tuhan itu, maka yang layak disembah dan yang patut disembah dan yang harus disembah sesuai dengan pengajaran Yesus adalah Tuhan yang mengutus Yesus, bukan Yesus. ya itu dia persoalannya Bang. Gini, kita di sini menyebut nama Allah, Allah, Allah itu, tetapi bentuknya, suaranya pun kita tidak pernah lihat. Jadi kalau hanya bermodalkan bahwa Allah itu ada, Allah itu esa, di mana dia di surga. Kalau hanya bunyi begitu saja, siapa yang mau percaya kalau pernyataan begitu? Nah, kamu mau oke, kalau di dalam Islam udah pasti kamu tidak akan percaya. Sekarang kamu sebagai Kristen, kamu percaya atau tidak perkataan Yesus? Gini. Kalau Yesus datang cuma sekedar hanya mau bilang Allah itu ada, Allah itu esa. Kalau hanya dia bicara begitu saja, itu saya pribadi saya tidak akan percaya Tuhan itu ada. Tetapi apa yang membuat saya percaya? Ya pekerjaan-pekerjaan yang dibuatnya. Itu yang membuat kita percaya bahwa Allah itu maha besar. Loh iya. Mujizat yang dibuatnya. Kalau cuma sekedar bilang Allah itu esa, dia ada di surga atau di ars dan sebagainya, itu kalau di Alkitab cuma meriwayatkan kata-kata itu saja, saya tidak akan percaya. Iya, dibuktikan dengan Justru keajaiban yang dilakukan oleh makhluk, oleh nabinya, oleh utusannya, oleh Yesus, oleh Nabi Musa, kan gitu. Ya, betul. Nah, itu menunjukkan ada Sang Maha Kuasa yang maha hebat yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia di bumi ini. Iya, betul. Nah, bukan berarti kita menuhankan utusan Tuhan. Oke. Betul ya? Artinya bahwa Allah yang tidak kelihatan ini bagaimana caranya supaya kita bisa melihatnya. Ya kita lihat sekarang itu adalah pekerjaan-pekerjaan Yesus ini. Iya, yang kita lihat itu kekuasaan Tuhan itu yang dilakukan oleh perantaraan para nabinya yang disebut sebagai mukjizat. Keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh para nabi itu bukan sedang menunjukkan nabi itu hebat, tetapi sedang menunjukkan Sang Maha Pencipta itu yang tidak kelihatan itu hebat. Iya. Dilakukan oleh perantara para nabi. Sebagaimana juga kita ada mencatat Yesus ini yang ditentukan oleh Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban dan mukjizat-mukjizat sebagai perantara. Hakikatnya Elohim. Di Betul. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Paham. Itu paham, saya paham sekali itu Bang, Pak Ustaz. Nah, jadi waktu Yesus mengatakan apa? Ketika Filipus bertanya, kemudian Yesus menjawab, Bapa itu tidak bisa kamu lihat dan kamu dengar. Tetapi ada sambungannya. Yesus juga mengatakan bahwa jika kamu ingin melihat Bapa itu, lihat sajalah aku. Lihat pekerjaan-pekerjaanku, itu Allah. Itu kan jelas di situ Bang. Yesus sendiri mengatakan Bapa itu tidak bisa kamu lihat dan kamu dengar. Yesus terus disambung lagi. Jika kamu ingin melihat Bapa, lihat sajalah aku. Lihat pekerjaan-pekerjaanku. Di situ kamu melihat Allah. Kan begitu.
Kan jelas sekali pernyataan di situ. Kita tidak akan mungkin melihat Bapa itu sesuai pertanyaan Filipus, kemudian langsung dijawab oleh Yesus. Terus Yesus menjelaskan, jika kalau kita mau melihat Bapa, kalau Pak Ustadz mereka tidak mau melihat Bapa, ya urusan lain. Tapi kalau saya punya keinginan melihat Bapa, maka saya lihat saja. Kita kembali kepada pernyataan Yesus. Yesus jelaskan tentang Bapa, kan gitu. Yesus kan bilang, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang aku kerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Segala sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus berkaitan dengan keajaiban, mukjizat, kehebatan, itu kan pekerjaan Bapa yang dilakukan perantaraan Yesus untuk membuktikan kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan, bukan untuk membuktikan kalau Yesus itu Tuhan. Iya, Bang. Persoalannya Allah yang tidak kelihatan ini kan di mana dia posisinya kita tahu. Jadi tujuan Allah menciptakan kan tidak bisa dijangkau oleh manusia. Dia itu bersemayam dalam, kan ada ayatnya juga kitab Anda nih, ketika merujuk kepada sang pencipta itu, sang pengutus itu, kan udah dikatakan dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Dia itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun melihat dia. Memang tidak ada manusia yang dapat melihat dia. Kalau sudah dijelaskan begitu, jangan ditanya lagi. Tetapi yang tadi saya sebutkan itu perkataan Yesus, bukan perkataan yang saya karang-karang, Bang. Dia suruh. Lah iya. Cuman untuk membuktikan Elohim yang tidak dapat dilihat oleh manusia, tidak ada seorang pun dapat melihat itu, untuk membuktikan keberadaannya, dibuktikan oleh utusannya, para nabinya. Contoh ketika Nabi Musa melakukan keajaiban, melakukan mukjizat, membelah lautan, membuat tongkat menjadi ular, itu membuktikan dia itu utusan Tuhan, membuktikan keberadaan Tuhan itu ada, di mana Tuhan yang ada itu yang tidak bisa dijangkau oleh mata, gitu loh. Ya betul itu. Sudah kalau betul. Umat Kristen lain pun paham itu, Bang, bahwa Allah yang Maha Kuasa itu tidak bisa dilihat. Itu kan dikatakan Yesus sendiri juga. Tetapi kita buat pengandaian bahwa kalau seandainya nabi-nabi ini tidak diutus atau tidak ada Tuhan mengutus nabi-nabinya, artinya bahwa Tuhan walaupun dia ada, tetap dia tidak ada. Karena tidak ada yang memperkenalkan dia. Jadi tujuan nabi-nabi ini itu supaya manusia tahu dia ada. Ya, tujuan nabi diutus oleh Tuhan agar manusia itu selamat, tidak tersesat, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti kemauan iblis, kan gitu, agar manusia itu selamat. Nah sekarang fakta sudah terjadi, utusan Tuhan itu banyak, utusan Tuhan itu ada. Jangan kita kembali berandai-andai sesuatu yang sudah tidak mungkin itu kita rubah gitu loh. Ya sudah, itulah pembuktiannya. Maka sebuah kesalahan yang besar, kesalahan yang fatal adalah ketika utusan Tuhan diyakini sebagai Tuhan. Itu poinnya dari yang kita bahas dari tadi. Ya. Betul? Saya kalau mau bicara agak, ini saya punya pemikiran pribadi, Bang, ya. Sebenarnya menurut saya logikanya begini. Kalau tidak ada manusia, Tuhan tidak ada. Kalau tidak ada manusia, ini lebih jelasnya begini. Kalau tidak ada manusia, tidak ada yang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Justru yang benar tuh begitu. Iya, ya. Iya, jangan menyalahkan Tuhan yang dijadikan tidak ada. Justru kalau tidak ada manusia, tidak ada yang berkata kalau Tuhan itu tidak ada. Jadi jangan dibalik logikanya, malah Tuhan yang dibikin tidak ada. Yang bilang tidak adanya itu nggak ada gitu loh. Sebentar gini, Bang. Pertama Tuhan menciptakan, kita tahu bersama Tuhan menciptakan
memisahkan air dari daratan dengan daratan, terus menciptakan benda-benda langit, matahari, bulan dan sebagainya, termasuk bumi, termasuk tumbuhan dan hewan. Setelah menciptakan semua itu, apakah Tuhan sudah ada? Loh, kalau tanya kepada kami umat Islam, dijelaskan karena Allahu walam yakun syai'an ghairuh. Allah itu ada sebelum segala sesuatu ciptaannya itu ada. Iya, itu kan setelah manusia ada baru bisa berpikir seperti itu kan. Yang saya tanyakan tadi, yang benda-benda langit, matahari dan apa diciptakan semua sebelum manusia. Ya, iya, sebelum segala sesuatu di semesta ini ada, Tuhan itu ada gitu loh. Iya, artinya bahwa kalau manusia tidak ada, apakah Tuhan itu ada? Ya, Tuhan itu ada. Kalau tanpa manusia Tuhan ada? Ada. Oh, begitu. Ya, saya pikir Kalau logikanya karena tuh ada- begini, akal sehatnya begini. Kalau tidak ada manusia, tidak ada yang bilang kalau Tuhan itu tidak ada, karena Tuhan itu tetap ada. Yang bilang Tuhan nggak ada itu nggak ada yang ngomong kayak gitu. Iya, artinya bahwa Tuhan tahu bahwa Dia telah menciptakan semuanya, tetapi Dia tahu bahwa kita tidak tahu Dia ada. Kan begitu? Nah, kita tahu Tuhan itu ada. Nah, ini kan setelah nabi-nabi turun, Bang. Ya itulah, dari awal manusia pertama pun Nabi Adam alaihissalam, di dalam kitab Anda sendiri juga dijelaskan Adam itu sudah berinteraksi dengan Tuhan. Berarti dari manusia pertama pun sudah mengenal ada Tuhan. Oh, begitu. Tapi bukti faktanya bahwa masih banyak ateis, Bang. Lah, Sudah banyak sebentar. sudah banyak Faktanya, kitab. sebentar. Faktanya dari manusia pertama sudah bertemu, sudah mengenal dengan Tuhan, betul? Ya, itu kan manusia pertama. Artinya dari manusia pertama ini kepada keturunannya juga pasti dia mengenalkan Tuhan. Tapi kan bukti masih ada banyak yang ateis tidak percaya. Nah, sekarang Anda mau fokus, mau membela ateis atau orang yang mengenal Tuhan? Ya, artinya bahwa Tuhan itu ada, walaupun Dia ada, tetapi Dia tahu manusia tidak tahu Dia ada. Makanya Dia kirim atau mengutus nabi-nabi itu untuk memperkenalkan Dia. Oke, siap. Kalau ke situ oke. Ya, artinya bahwa Tuhan tahu, walaupun Dia ada nih ya, Bang ya. Dia tahu, kita tidak tahu Dia ada. Itu makanya Dia kirim nabi-nabi itu. Kalau Dia tidak Oke kirim lah, nabi-nabi, kita manusia tetap tidak tahu Dia ada Tuhan itu ada. Ya. Jadi ada golongan manusia yang tidak tahu kalau Tuhan itu ada, sehingga Tuhan mengutus para nabi untuk mengenalkan dan menjelaskan kalau Tuhan itu ada. Oke, gitu. Betul. Oke, ya udah clear, nggak ada masalah lah kita di sini. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah ketika Tuhan mengutus para nabi mengenalkan Tuhan itu ada, lalu utusan ini dituhankan, itu kira-kira bermasalah atau tidak? Khusus Yesus berbeda dari yang lain. Yesus lagi. Udah hampir sehat aduh. Bukan hampir sehat, soalnya pemikiran itu sudah dari dulu kala, bukan baru sekarang, Bang. Ya ngapain jadi khusus Yesus? Kan Yesus juga utusan Tuhan. Dari tadi udah kita bahas. Yesus manusia. Yesus menjelaskan tentang Tuhan. Gimana sih Martin ini? Tadi kan kita sudah bahas juga, Bang. Saya mengatakan Dia manusia, tetapi proses di awal sama-sama kita tahu sangat berbeda. Itu yang membuat dia. Oke, apakah sebuah proses berbeda sehingga itu yang menjadikan dia bukan manusia? Ya bisa jadi, Bang. Karena Loh. kalau manusia itu harus, menurut saya secara biologis manusia harus dari pertemuan sperma dan sel telur. Loh, Artinya lalu bahwa- manusia pertama? Ya, manusia pertama kan walaupun dari tanah, tapi walaupun tanpa ayah dan ibu, tapi tetap dari hakikatnya dari tanah. Begitu juga manusia. Berarti tidak harus dari sperma kan? Ya, sperma itu kan juga asalnya dari tanah, Bang, sumbernya. Lah iya, artinya tidak harus dari sperma kan? Iya, tapi sperma itu kan dari tanah. Kan kita semua percaya bahwa semua manusia dari tanah dan kembali ke tanah. Saripati tak dari tanah. Enggak usah dibikin rumit loh. Udah tadi tuh udah mulai enak diskusinya. Gini, Bang. Akal sehat kita Gini, oke. Semua Bahkan kecerdasan akibat- kita juga terbangun. Ini kenapa jadi dibikin mentah lagi? Gini, kalau logika saya itu semua manusia dari tanah kembali ke tanah. Sementara Yesus tidak dari tanah, tidak kembali juga ke tanah.
Berarti itu mau bagaimana itu menurut Pak Ustaz? Emang Yesus nggak dikubur? Yesus. Tapi kan pada akhirnya dia bangkit kembali dan diangkat ke surga, Bang, menurut kami. Oh ya Kalau dia sudah. memang manusia, Hmm. nah, berarti dia Lah harus terus dari tanah kembali ke ketika tanah. ada Henok yang tidak kembali ke tanah, dia terangkat ke surga gimana? Tapi dia lahirnya dari mana tuh? Loh, dia lahir dari tanah lah. Ya dari tanah, berarti beda. Ah. Tapi dia terangkat ke surga. Ya itu urusan lain, tapi dia kan